Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik SMA N2 Krakatau Steel Cilegon. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, kami guru BK SMA N2 KS Cilegon yang akan mendampingi dan membimbing Ananda dalam mencapai tugas perkembangan secara optimal. Sebelum memulai kegiatan, jangan lupa berdoa dulu ya. Yuk kita simak bimbingan klasikal kali ini, yaitu dengan topik landasan hidup religius. Nah, mengapa kita perlu membahas topik landasan hidup religius? Karena kita sebagai manusia pasti mengalami masalah yang silih berganti, dan itu seringkali bisa membuat manusia atau kita merasa tertekan, stres, dan ada hal-hal yang membuat kita menjadi tegang. Itu adalah masalah-masalah yang membuat diri kita itu merespon secara tidak positif. Oleh karena itu, perlu adanya landasan hidup religius agar kehidupan kita menjadi lebih bahagia. Nah, selain itu, kenapa kita perlu membahas landasan hidup religius ini? Karena di sekeliling kita sering juga terjadi konflik antar umat beragama, kurangnya toleransi antar umat beragama, kemudian adanya diskriminasi kelompok minoritas, dan itu menjadi salah satu hal penting yang perlu kita maknai agar diri kita itu tidak terlibat dalam konflik-konflik tersebut. Selain itu, ini yang sering kali kita rasakan. Sering kita merasa insecure karena kurangnya rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang kita peroleh. Nah, jadi kita perlu membahas topik tentang landasan hidup religius ini agar kehidupan kita lebih terasa tentram, nyaman, dan bahagia. Kemudian, apa sih tujuan bimbingan klasikal dengan topik landasan hidup religius? Yaitu kami sebagai pembimbing atau guru bimbingan dan konseling mengharapkan agar peserta didik atau konseling mampu memahami pentingnya landasan hidup religius dan mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu landasan hidup? Landasan tentunya adalah pondasi. Nah, pondasi atau sebuah dasar pijakan bagi siapapun manusia yang hidup di dunia ini. Karena tanpa landasan, maka manusia hidupnya tidak punya arah yang jelas untuk membawa kemana orientasi hidupnya. Ya, kalau misalnya rumah aja nggak ada pondasinya, tidak bisa berdiri dengan kokoh. Begitulah manusia. Manusia juga sama. Ketika tidak memiliki landasan hidup, maka tidak ada tujuan pembangunan hidupnya itu akan menuju ke arah mana. Apakah ke arah yang lebih baik, atau hanya menikmati hidup hewan-hewan aja tanpa ada tujuan hidup. Nah, itu kembali lagi ke landasan hidup masing-masing. Kemudian, landasan hidup religius. Seperti apa sih landasan hidup religius ini? Yaitu landasan hidup yang berorientasi kepada keyakinan atau kepercayaan yang kita miliki sesuai dengan agama yang dianutnya masing-masing. Dalam hal ini, mampu mengaplikasikan nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari. Nilai religius merupakan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran kebenaran Tuhan Yang Maha Esa. Ya, benar sekali. Jadi, landasan hidup religius ini adalah sebuah landasan atau pondasi kita yang berorientasi kepada tata cara hidup yang kita yakini sesuai dengan agama yang kita anut masing-masing. Di mana dari cara hidup kita sesuai agama kita masing-masing, di situ mengandung nilai-nilai religius yang perlu kita jalankan. Sehingga dari nilai-nilai religius yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari akan berdampak positif pada diri kita. Ya, kita bisa merasa lebih happy, memiliki tujuan hidup yang realistis, dan juga bisa mencapai kehidupan baik di dunia dan akhirat.
Kemudian nilai-nilai religius. Dalam menjalankan agama yang kita anut tersebut ada di dalamnya nilai-nilai religius yang perlu kita lakukan. Nah, seperti apa sih nilai-nilai religius yang perlu kita lakukan? Yaitu ada yang namanya beribadah. Beribadah ini adalah sesuatu hal yang perlu kita lakukan sebagai umat beragama. Kemudian ada berakhlak terpuji, tentunya yang dilihat adalah sikap dan perilaku kita. Nah, yang selanjutnya adalah toleransi. Ayo, kita harus saling menghargai ya. Kemudian adanya sikap adil, sesuai atau seimbang. Yang selanjutnya membantu orang lain. Yang selanjutnya nomor 6 adalah jujur. Nah, yang terakhir adalah bersyukur. Nah, seperti apa sih beribadah itu? Beribadah adalah merendahkan diri serta tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Karena perlu kita ketahui bahwa setiap agama yang manusia anut adalah mengandung nilai-nilai kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, disitulah dikemas bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan kita, menghambakan diri kepada Tuhan kita, merendahkan diri kepada Tuhan kita bahwa kita sebagai umatnya yang harus menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya agar kehidupan kita menjadi lebih tentram. Kemudian yang selanjutnya adalah berakhlak terpuji. Seperti apa itu berakhlak terpuji? Yaitu sikap atau tingkah laku yang terpuji atau baik terhadap Tuhan, manusia, dan lingkungannya. Nah, kalau kita berakhlak terpuji, artinya sikap dan perilaku kita itu good gitu ya. Bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik gitu. Baik itu terhadap Tuhan kita, artinya cara kita menyembah Tuhan kita, cara kita beribadah itu menjadi lebih baik, kemudian cara kita bersikap dan bertingkah laku kepada manusia di sekeliling kita, orang tua, keluarga, teman-teman di sekolah, masyarakat, itu menjadi lebih baik, bisa menghargai orang lain gitu. Itu artinya kita berakhlak terpuji. Kemudian lingkungan kita, bagaimana cara kita berakhlak atau bersikap dan bertingkah laku terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain, makhluk Tuhan kita yang lain seperti tumbuhan, hewan gitu. Bagaimana cara kita melindungi mereka agar mereka tumbuh berkembang. Nah, itu adalah kita sebagai umat manusia yang berakhlak terpuji. Kemudian yang selanjutnya adalah toleransi. Toleransi ini berkaitan dengan sikap untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan, baik individu maupun kelompok. Ya, kalau misalnya teman kita berbeda agama atau keyakinan, yuk kita sama-sama tidak mendiskriminasi teman kita yang berbeda agama. Menghargai ketika mereka ingin melakukan suatu hal yang berbeda sesuai dengan agamanya masing-masing. Menghormati apa yang mereka lakukan sesuai ketentuan dari agamanya masing-masing, biar hidup kita itu gak diusik oleh orang lain, gak diganggu, dan kemudian kita bisa membuat orang lain itu nyaman dekat kita. Itulah perlunya toleransi. Nah, selanjutnya adalah adil. Apa itu adil? Adalah sikap anti-diskriminatif, pemenuhan hak secara sama dan seimbang tanpa membeda-bedakan. Ya, kalau adil itu adalah cara agar kita tidak membeda-bedakan hak orang lain. Ketika itu memang haknya, kita berikan sesuai haknya. Gitu. Jadi, seimbang menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan porsinya. Gitu. Yang selanjutnya adalah nilai religius membantu orang lain. Sikap ikhlas dalam memberikan pertolongan kepada orang lain yang sedang membutuhkan, baik secara jasa ataupun materi. Ya, tentunya tanpa pamrih ya teman-teman. Gimana cara kita itu
agar orang lain merasa terbantu oleh kita merasa ikhlas membantu mereka, dan tentunya kita tidak mengharapkan imbalan apapun dari orang yang kita bantu. Yang selanjutnya adalah jujur. Jujur itu artinya tidak ada yang ditutup-tutupi, menyatakan yang sebenar-benarnya tanpa ada kecurangan apapun. Sudahkah kita jujur hari ini? Jujur adalah fondasi utama kita hidup tanpa membohongi siapapun. Karena dengan jujur pertama, kita tidak akan menutup-nutupi kebohongan kita yang lainnya. Dengan jujur, kita akan membiasakan diri kita untuk menghargai apa yang terjadi, menghargai diri kita sendiri, dan tentunya menghargai orang-orang di sekeliling kita karena tidak kita bohongi. Adalah sikap bersyukur, yaitu pengakuan terhadap nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Yo, siapa di sini yang suka masih insecure sama kondisi fisiknya, tapi dia tidak merasa menikmati itu adalah anugerah dari Tuhan, yang merasa dirinya itu terlalu gemuk, dirinya itu berkulit hitam, yang lainnya teman-temannya kulitnya putih, gitu kan? Yang masih insecure dengan wajahnya yang kurang menarik, tapi itu adalah semuanya nikmat dari Allah yang perlu kita syukuri, nikmat dari Tuhan yang perlu kita terima dengan baik. Dari nikmat-nikmat tersebut ketika jalankan dan kita terima dengan ikhlas, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri kita, menumbuhkan rasa bahagia yang ada dalam diri kita. Nah, apa sih manfaatnya dari kita menjalankan landasan hidup religius ini? Yaitu meningkatkan kebahagiaan. Karena kita memiliki pondasi dan tujuan hidup yang sudah sesuai dengan landasan hidup kita, dengan landasan hidup religius gitu. Jadi kita akan merasa lebih bahagia menjalani kehidupan ini. Yang kedua adalah mampu mengendalikan diri. Karena dari landasan hidup religius ini adalah mengajarkan kita bagaimana cara berperilaku sesuai ketentuan agama kita masing-masing. Disitulah ada tata cara kita melakukan kehidupan sehari-hari sehingga kita mampu mengendalikan diri. Karena tidak ada agama yang mengajarkan untuk orang bisa temperamen, bisa mudah marah. Tidak ada agama yang seperti itu, karena seluruh agama itu mengajarkan hal kebaikan. Yang ketiga adalah tidak mudah stres dan tertekan, karena kita punya pijakan hidup. Kita menjalankan ibadah, berakhlak mulia, itu akan mengurangi diri kita dari stres dan rasa tertekan. Kemudian meningkatkan daya imun dan kesehatan tubuh, karena tidak stres dan tertekan, maka imun kita menjadi bertambah dan menambah kesehatan tubuh kita. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kepercayaan diri. Karena kita sering bersyukur, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan, maka kita menjalani hidup ini dengan penuh rasa percaya diri. Yang selanjutnya adalah tips gimana sih agar kita tidak malas beribadah. Yaitu ingat bahwa kehidupan ini tidak abadi. Tentunya akan berakhir. Walaupun kita tidak tahu kapan itu akan berakhir. Tidak ada yang tahu kapan kita mati atau kapan kita akan meninggal. Entah hari ini, esok, lusa, kita tidak tahu. Dan kita harus mempersiapkan apa amal kita untuk di akhirat nanti. Karena di akhirat itu akan menimbang perbuatan kita, apakah kita akan berujung di surga atau nerakanya Tuhan Yang Maha Esa. Itulah bimbingan klasikal yang kita simak hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan Ibu mohon maaf apabila ada kalimat atau kata-kata yang salah, yang tidak berkenan di hati Anda semua. Semoga konten ini bermanfaat. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.